Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengulas perjalanan luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mikraj, di mana beliau bertemu dengan para nabi dan menyaksikan kebesaran Allah di langit pertama hingga langit ketujuh. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh hikmah dan rasa syukur. Isra dan Mikraj adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi pada malam yang penuh berkah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami dua kejadian yang sangat luar biasa. Isra, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan Mikraj, yaitu kenaikan beliau ke langit yang tujuh hingga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini merupakan mukjizat besar. Pada suatu malam, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya di Mekah, Malaikat Jibril datang dengan membawa burak, yaitu kendaraan surgawi yang lebih cepat dari cahaya. Jibril datang untuk membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Burak adalah binatang yang sangat cepat dan bisa melompat jauh. Dengan menggunakan burak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Langit pertama. Langit pertama dinamakan dengan langit dunia, sama, dunia, karena dekat dengan bumi. Terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Nama malaikat yang menjaga langit ini disebut Hafadzah. Ia bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari pergunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam As, bapak umat manusia. Nabi Adam As menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegembiraan dan memberikan salam kepadanya. Di langit ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan surga dan neraka. Surga dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenikmatan, sementara neraka dipenuhi dengan azab dan penderitaan bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat beberapa makhluk Allah yang memiliki wujud luar biasa, termasuk malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Keindahan dan keagungan Allah begitu tampak jelas di sini. Langit kedua disebut dengan maun yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya bernama Malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kedua nabi ini memberikan sambutan yang sangat hangat dan penuh doa bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam mendoakan agar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk dan jalan yang lurus. Langit ketiga dinamakan dengan langit harabut yang terbuat dari tembaga. Menurut satu pendapat terbuat dari besi. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur kesombongan. Di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang dikenal dengan kecantikan dan kemuliaan akhlaknya. Nabi Yusuf alaihi salam menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kebahagiaan dan mengucapkan doa-doa terbaik untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam menuturkan pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah, karena di dalam kesabaran terdapat banyak hikmah. Langit keempat. Langit keempat dinamakan dengan langit zahir yang terbuat dari tembaga, menurut suatu pendapat terbuat dari perak. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur bangga diri. Penduduknya bertasbih. Di langit keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang dikenal dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Nabi Idris alaihi salam memberi sambutan yang baik dan penuh doa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai nabi yang diberi usia yang panjang oleh Allah, dan dia telah berada di langit sebagai seorang yang sangat mulia. Langit kelima. Langit kelima dinamakan dengan langit musyirah yang terbuat dari perak, menurut suatu pendapat terbuat dari emas. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia dari unsur penyakit hati seperti iri, dengki, adu domba dan lain-lain. Di langit kelima,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun Alaihi Salam, saudara dari Nabi Musa Alaihi Salam. Nabi Harun Alaihi Salam menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyuman dan memberikan doa-doa terbaik bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Harun Alaihi Salam adalah nabi yang memiliki kedudukan tinggi dalam sejarah umat-umat sebelumnya. Langit keenam. Langit keenam dinamakan dengan langit halisah terbuat dari emas. Menurut suatu pendapat terbuat dari intan, penjaganya adalah malaikat Tautail yang menjaga rahmat. Di langit keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa Alaihi Salam, salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam. Nabi Musa Alaihi Salam memberikan alaihi salamihat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau selalu mengingat umatnya, serta meminta agar Allah memberikan keringanan dalam perintah salat. Nabi Musa Alaihi Salam juga sangat mendukung perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dalam menyebarkan wahyu dan kebenaran. Langit ketujuh. Langit ketujuh dinamakan dengan langit labiah yang terbuat dari yakut merah. Amal yang naik ke langit bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia, yang diiringi oleh 300 malaikat. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia yang beramal bukan karena Allah. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim Alaihi Salam, bapak dari para nabi dan Alaihi Salamul. Nabi Ibrahim Alaihi Salam adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan merupakan teladan bagi umat Islam. Beliau memberikan sambutan yang penuh kebahagiaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan keselamatan serta keberkahan bagi umat beliau. Setelah melewati 7 langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, yaitu pohon besar yang berada di tempat yang sangat tinggi, di mana tidak ada yang bisa melewatinya kecuali yang diberi izin oleh Allah. Di tempat inilah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik ini, Allah memberikan perintah agar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Awalnya, Allah memerintahkan 50 salat. Tetapi setelah berkali-kali meminta keringanan, akhirnya jumlah salat dikurangi menjadi 5 waktu, meskipun ganjaran pahala tetap sebesar 50 salat.